Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita, di mana pada hari ini, hari Jumat 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan 20 November 2020, kita bisa dipertemukan kembali di Masjid Al-Bina ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadiri sholat Jumat yang barokah mulia ini. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, zuriyahnya, dan para pengikut-pengikutnya yang telah menyebarkan agama yang hak ini sehingga sampai kepada kita pada sekarang ini. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104, Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar adalah perintah Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 104, di mana ketika kita mengerjakan perintah Allah tersebut, maka kita akan tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, jika kita tidak berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang akan terjadi pada diri kita adalah bukan cuma sekedar tergolong ke dalam golongan orang-orang yang merugi, tapi terdapat ancaman-ancaman yang mengerikan. Apa ancamannya? Yang pertama, hukuman berupa azab yang akan ditimpakan pada orang yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tertolaknya doa bagi yang enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah dari yang mungkar. Allah yusikan Allah ayab'asa alaikum iqabahu minhu. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman atau siksa kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan dan ditolak. Hadis riwayat Tirmizi dari Huzaifah ibni Al-Yaman, hadis nomor 2095. Apa ancaman yang kedua? Yang kedua, orang yang mampu mengubah kemungkaran tetapi tidak mau mengubahnya akan mendapatkan siksaan sebelum meninggal dunia. Dari mana kita tahu? Diinformasikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ma min rajulin yakunu fi qaumin, tidaklah seorang laki-laki berada pada sebuah kaum ya'malu fihim bil ma'asi, yang ada di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, yuqadiruna alaihi fala yughayyiru, mereka mampu mengubah kemaksiatan tersebut lalu tidak melakukannya,
illa ashabullahu bi'adzabin min qabli ayamurudu. Maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ancaman yang kedua, ketika kita mampu mencegah kemungkaran tapi kita enggan untuk melakukannya, maka ancaman yang akan didapat yaitu siksaan sebelum meninggal dunia. Kemudian apa ancaman yang ketiga? Bila tidak ada yang berusaha mengubah kemungkaran, maka Allah akan meratakan azabnya, menimpakan azabnya kejadian kepada yang melakukan kemungkaran dan yang tidak melakukan kemungkaran. Bukan hanya pelaku, yang bukan melakukan pun, jika kita mendiamkan kemungkaran dan kemaksiatan itu terjadi, maka kita akan juga tertimpa azab dan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna nasa idza ra'awul munkara." Sungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran, la yughayyirunahu, kemudian mereka tidak merubahnya, ausyaka asya'ahumullahu biqabihi, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar. Bahkan ada hal yang menarik lagi, jika kita mengikuti perkembangan geopolitik yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat untuk memikat kaum muslimin dan muslimat yang ada di sana, salah seorang kandidat itu kemudian mensitir ajaran Islam, ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh kandidatnya, jamaah sekalian? Dia mengatakan, whomever among you sees wrong, let it change with his head. And if he's not able, then with his tongue. If he's not able, then with his heart. Itu sebetulnya apa yang dikatakan oleh kandidat itu persis sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa dari kamu sekalian yang melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Fa illam yastati, maka jika kamu tidak mampu, fabilisani, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisanmu, dengan ucapanmu, dengan nasihat yang baik. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fabiqalbi, maka doakanlah di dalam hati. Wadzalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Di dalam fakta sejarah, ma'asyiral muslimin, di dalam fakta sejarah disebutkan bahwa kita punya nabi adalah sosok yang sempurna. Nabi dakwah juga, amar ma'ruf juga, nahi mungkar juga, jihad fisabilillah juga, Nabi ngajar juga, jadi imam rawatib, dan Nabi perang melawan maksiat juga, perang di medan tempur. Nabi sempurna, jemaah sekalian. Sedangkan kita tidak sempurna. Ada yang dakwahnya bagus, amar ma'ruf nahi mungkarnya enggak bagus, ada juga begitu. Ada yang amar ma'ruf nahi mungkarnya bagus, dakwahnya tidak bagus. Ada yang dakwahnya nggak bisa, tapi perang di medan tempur, dia jadi singa pembela agama Allah. Jemaah sekalian, kita ini banyak kekurangannya. Karena itu sadarilah kekurangan kita. Jangan kita menghujat orang lain, apalagi yang dihujat dan dihinakan dan dinistakan itu ulama, habaib, kiai, beracun dagingnya. Dakwah dengan yang lembut, dengan santun itu ibarat petani yang menanam padi, jamaah sekalian. Nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Jihad di jalan Allah itu ibarat memberantas hama, membunuh tikus-tikus yang sedang merusak sawah-sawah. Kalaulah semua kiai, habaib, asatid, ajengan setiap hari, setiap saat hanya sibuk dakwah saja, sibuk bikin pesantren, sibuk bikin majelis taklim, sibuk buka kitab, sibuk mengajar, tapi tidak ada satupun yang perang melawan narkoba, tidak ada satupun yang perang melawan korupsi, melawan prostitusi, tidak ada yang perang melawan perjudian, tidak ada yang perang melawan kemungkaran, jemaah sekalian.
kondisi yang demikian sama halnya dengan petani Indonesia yang setiap hari, setiap menanam padi tapi tidak diberantas tikusnya, tidak dibunuh saudara-saudara. Maka yang terjadi kemudian adalah panen sang petani di Indonesia itu akan rusak semuanya. Sebaliknya, kalaulah semua habaib, semua kiai, semua asatid, semua ajengan, semua ulama tiap hari sibuk melakukan nahi mungkar, sibuk melawan narkoba, sibuk dengan mengurangi segala kemaksiatan, tapi tidak ada yang bangun masjid, nggak ada yang bangun majelis taklim, nggak ada yang buka kitab, nggak ada yang ngajar, nggak ada yang zikir, nggak ada yang mengurusi jamaah-jamaah di masjid. Itu sama halnya dengan tiap hari padi di sawah nggak ditanam, tapi petaninya hanya kerjanya memukuli dan membunuh tikus-tikus yang memakan padi di sawah itu. Maka yang akan ditemukan, kita tidak akan memakan beras dan nasi, tapi kita hanya akan menemukan bangkai-bangkai daripada tikus. Untuk itulah amar ma'ruf nahi mungkar haruslah seimbang, dan janganlah kita saling menghujat, apalagi menghujat ulama-ulama yang hanif, ulama-ulama yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama yang ideal adalah ulama yang mencontoh Nabi. Nabi dakwah juga, nahi mungkar juga. Ulama yang mengikuti Nabi adalah ulama yang dakwah juga, mengajar juga, bangun masjid juga, lawan maksiat juga. Tapi jarang sekali yang seperti itu, ma'asyiral muslimin. Maka sungguh betapa besar jasa-jasa ulama yang konsisten menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena telah membimbing dan menyelamatkan umat agar terhindar dari azab Allah, tidak mendapatkan siksa sebelum meninggal, dan diterimanya doa-doa kita semua. Maka aneh sekali rasanya jika di zaman yang sekarang ini banyak sekali terjadi fitnah-fitnah, banyak sekali orang yang dangkal akidahnya, sempit wawasannya, berani secara terbuka menghina dan menistakan ulama, bukan hanya menyelisihi, bahkan memaki-maki dan menghina ulama. Yang demikian itu sama halnya dengan memakan daging yang beracun. Apa yang dimaksud dengan memakan daging yang beracun? Sial hidupnya. Siapapun yang memfitnah ulama pasti akan termasuk ke dalam orang-orang yang dimusuhi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrili wa mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Kedua, orang yang memusuhi waliullah, musuhi ulama-ulama Allah, itu artinya sama dengan dia berperang melawan Allah, sebagaimana yang diberitakan dan dikabarkan dan dibuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis arba'innya An-Nawawiyah nomor 38, man adali waliyan faqad azanatuhu bil harbi. Sungguhnya siapa yang memusuhi waliku, maka Allah telah mengumumkan perang kepadanya. Yang ketiga, orang yang memusuhi ulama, orang yang menistakan ulama akan mengalami hilangnya keberkahan hidupnya hingga mati tanpa membawa iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang satu zaman atas umatku, yafiruna minal ulama wal fuqaha, di mana mereka lari menjauhkan diri dari ajaran-ajaran dan nasihat ulama dan para fuqaha. Fayabtalihumullahu bi salasi balyatin, maka Allah Ta'ala menimpakan 3 macam musibah atas mereka. Apa 3 macam itu? Ullaha yarfa'ullahul barakatan min kasbihim, yaitu hilangnya keberkahan rizki atas pekerjaannya. Apa yang kedua? Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zoliman, diangkatnya penguasa-penguasa yang zalim,
wasalisatu yakhruju minad dunya bighairi iman, dan meninggalnya tanpa membawa iman. Maka di dalam khutbah yang singkat ini, izinkanlah Al-Fakir untuk mengajak jamaah Jumat sekalian untuk sehari sama-sama kita mentakzimi ulama, sama-sama kita memuliakan ulama, kita mencintai para ulama, kiai, habaib, asatidz. Almar'u ma'aman ahad. Orang-orang nanti di hari akhirat nanti akan dikumpulkan berserta orang-orang yang dicintainya. Jika kita mencintai artis yang sering dengan bangganya menampakkan kemaksiatannya, nanti di akhirat kita pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang seperti itu. Siapa yang kita follow, siapa yang kita kagumi, siapa yang kita banggakan, itulah yang akan berkumpul dengan kita di akhirat nanti. Maka itu, masyarul muslimin, izinkanlah Al-Fakir mengingatkan, marilah kita cintai ulama, kita muliakan ulama, dan mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh, para nabi, syuhada, dan para pembela-pembela agama Allah. Walaupun amal ibadah kita tidak sebanyak dan sebagus ulama itu, kalau kita mencintai, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khairu ummah wa ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran dijelaskan, Allah berfirman, kamu adalah umat yang terbaik, lahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Salah satu sifat umat yang terbaik, salah satunya adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, mudah-mudahan kita semua yang duduk di majelis yang mulia ini pada hari Jumat ini diberikan kekuatan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita tergolong ke dalam umat yang terbaik ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa ala ali sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'ahum bihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا من ثم على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البرش والجنون وزلزم ومن شيء الأشقم اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول